Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut? Setahu saya sebaiknya jangan. Ya. Dianjurkan untuk memvariasikan karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas, nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas, rakaat kedua Isya Al-Ikhlas. Tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain, kenapa malas baca? Inilah akibat menjawab semua pertanyaan. Jadi apapun yang ditanya dijawab, walaupun modalnya hanya setahu saya. Sudah gitu kalau mau jawab selalu memakai hadis, tidak pernah memakai kitab fikih. Akhirnya jawabannya berantakan ya. Saya ulangi lagi, jawabannya berantakan. Apa-apa yang oleh jumhur ulama dihukumi boleh tanpa makruh, artinya makruh saja tidak. Tapi oleh Ustadz ini sebaiknya jangan. Bahkan di bagian akhir dia bilang tidak boleh. Kenapa pakai satu surat? Surat yang lain banyak. Dan sok-sok berdalil dengan hadis, di mana dia ketika menjelaskan hadis itu ngarang bebas. Artinya dia berbohong atas nama sahabat, juga berbohong atas nama Nabi. Kenapa? Karena hadis yang dia jelaskan artinya jauh panggang daripada api. Dia menyimpulkan hadis seenak keinginannya sendiri ya. Ya kalau tidak lupa ya mungkin karena betul-betul tidak tahu yang sebenarnya, cuma nekat menjawab. Atau kalau lupa ya manusia memang lupa. Cuma kalau tidak tahu jangan setahu saya ya. Kita tunjukkan referensi yang pertama. Hukum membaca surat yang sama di rakaat pertama dan rakaat kedua. Artinya ini mengulang ya. Beda dengan misalnya surat rakaat pertama membaca Yasin setengah, rakaat kedua melanjutkan. Bukan seperti itu. Ini mengulang surat yang sama. Surat rakaat pertama baca Kulhu atau baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua juga baca surah Al-Kafirun. Bagaimana pendapat ulama tentang hal ini dan apa dalilnya? Nah, yang pertama saya ambil dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fil Mawsu'ati Al-Fiqhiyati. Ada di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jilid 25 halaman 290. Zahabal jumhur minal Hanafiyati wasyafi'iyati wal Hanabilati. Berpendapat mayoritas ulama dari madhab Hanafi, madhab Syafi'i dan madhab Hambali ila annahu, bahwasanya la ba'sah, tidak apa-apa lil musolli, bagi orang yang sholat, ayyukarriroh, untuk dia mengulangi as-suratah, satu surat, minal Qur'ani, dari Al-Quran, allati, di mana surat itu, qara'aha, membaca kepada surat itu ya, yang sholat ini, firraqati al-ula, di rakaat yang pertama. La ba'sa itu jangan bilang tidak boleh ya. Di sini makruh saja tidak, jaiz. Bahkan lebih tegas itu diucapkan secara nyata oleh Imam Ahmad ya. Boleh tanpa ada kemakruhan. Mari kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Rajabin. Ibnu Rajab berkata, kama fi Fathil Bari, sebagaimana itu ada dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, jadi Sahih Bukhari itu ada yang Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada juga yang Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Apa ucapan beliau? Ucapan Ibnu Rajab, qad nasso Ahmadu, telah mengenaskan atau mengucapkan secara nyata Imam Ahmad ala annahu, bahwasanya membaca surat yang sama di rakaat pertama dan rakaat kedua itu jaizun, boleh, fil fardi, di dalam salat fardu, min ghairi karohatin, tanpa adanya kemakruhan. Bahkan Syekh Albani, Syekh Utsaimin juga mengatakan boleh. Lalu Ustadz ini ikut siapa sebetulnya? Bingung saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadullu ala jawazi dzalika, dan menjadi dalil atau menunjukkan kepada bolehnya hal itu. Ini masih bicara tentang mengulang surat yang sama di rakaat pertama dan rakaat kedua. Apa dalilnya? Yaitu marawahu Abu Dawud, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunani Abi Daud ya, halaman 800 nomor hadis 816. An rajulin min Juhniyah, dari seorang laki-laki yang berasal dari daerah Juhni ya. Daerah Juhni itu di Yaman kalau tidak salah ya, satu daerah di Yaman. Sami'ah ya, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yaqra'u, membaca fi subhi, di dalam salat subuh, idza zulzilatil ardu, surah Az-Zalzalah ya. Fir raq'ataini, di dalam 2 rakaat ya. Tidak mungkin toh Nabi membaca setengah Al-Zalzalah terus dilanjutkan. Mesti ini adalah mengulang bacaan itu ya. Kiltaihima, kedua-duanya ya. Jadi rakaat pertama membaca idza zulzilah, rakaat kedua membaca idza zulzilah. Fala adri, maka pengakuan si laki-laki ini mengatakan, saya tidak tahu. Anasi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi melakukan itu karena lupa, atau apakah Nabi lupa sehingga melakukan itu? Au qara'a dzalika amdan, atau Nabi membaca itu sengaja bukan lupa ya. Wahassanahu Syekh Albani. Ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani ya. Sudah ya, selesai kalau sudah ada Syekh Albaninya ya. Fi Sahihi Sunani Abi Daud, di dalam menyaring ya, Syekh Albani menyaring lagi kitab hadis sahihnya Abu Daud, disaring lagi. Ini diturunkan ya, menjadi hasan oleh Syekh Albani. Qala Syekh Al-Albani, maka komentar Syekh Albani rahimahullahu fi kitabihi as-sholati, dalam kitabnya yaitu salat ya, kitab Imam Albani yang berjudul As-Sholat ya, halaman 90. Wadzahiru, maka yang nampak nyata, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika, melakukan hal itu, artinya mengulang mengulang satu surat di 2 rakaat tersebut, amdan, karena sengaja, litasyri'i, untuk menetapkan sebuah hukum syariat, atau itu memang Nabi mensyariatkan, artinya itu menjadi hukum dalam syariat, boleh begitu ya. Sehingga dari semua ulama dalam 4 mazhab itu, mayoritas di 3 ulama itu mengatakan boleh. Ada yang mengatakan makruh, ada, tetapi tidak ada yang mengatakan haram begitu ya. Jadi Ustadz Khalid ini agak-agak aneh sebetulnya ya. Saya kira ini sudah cukup ya. Kemudian yang kedua, yang paling parah itu adalah ketika dia mengatakan, oh kalau misalnya setiap rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas boleh. Jadi di pikiran dia itu ada sahabat Nabi yang setiap rakaat kedua itu membaca surah Ikhlas. Jadi rakaat pertama baca surah apa saja diacak, rakaat kedua baca surah Ikhlas. Lalu dia berbicara tentang hadis Nabi. Itu aneh Pak, aneh sekali. Ini sudah dibahas oleh channel Zona Masail ya, Anda bisa cek di situ. Hadis Nabi berkaitan dengan sahabat membaca surah Al-Ikhlas itu, ada yang versi sahabat tersebut ya, dengarkan Pak Khalid ya, biar nggak asal ngomong ya. Setiap mau membaca surat ya, selalu mengawali dengan membaca Al-Ikhlas. Jadi baca Fatihah, lalu baca Al-Ikhlas, lalu baca surat. Atau versi lain, setiap selesai baca Fatihah, lalu baca surat, lalu diakhiri lagi dengan membaca Al-Ikhlas. Dan itu di rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Jadi ente itu, Pak Khalid ini ngomong ada sahabat Nabi yang setiap rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Itu kalau seperti yang dia hayalkan, yaitu surah pertama, rakaat pertama dia baca apa saja, terus rakaat kedua baca Al-Ikhlas, itu yang ngarang namanya. Ngarang dinisbatkan kepada sahabat pula, dinisbatkan kepada Nabi pula. Ini kan luar biasa kurang ajar sebetulnya kalau dalam dunia keilmuan kalau dilakukan secara sengaja. Tapi kalau karena bodoh tidak tahu tapi sok tahu, ya lebih kurang ajar sebetulnya. Yang mungkin paling hanya karena lupa. Maka saran saya, tidak perlu menjawab semua pertanyaan. Kalau tidak tahu jangan jawab setahu saya, diam. Saya cari tahu dulu, kan enak.
Ini yang selalu dibangga-banggakan, memberikan kajian, menjawab semua pertanyaan. Untuk apa menjawab kalau seperti itu menjawabnya? Secara hukum yang ngaco, menjelaskan isi hadis pun ngaco. Kandungan lain dari hadis ini adalah jawazu qiraati surataini fi raqatin. Ya, jadi boleh membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Ya. Jadi maksudnya biasanya kan baca Fatihah terus baca 1 surat. Ini boleh membaca 2 surat. Rakaat pertama dan juga rakaat kedua. Begitu Pak Khalid ya. Kenapa? Karena memang sahabat itu memang selalu membaca 2 surat di dalam 1 rakaat. Ada yang versi di awalnya sebelum baca surat, ada yang versi di akhirnya. Allahumma hadina hadas sabil salimna minal juhal.